Viral, Prilly, sebut banyak perempuan independen tapi sedikit laki-laki mapan. Ini bener-bener beritanya di mana-mana dan gue sempet lihat komen semua pria akhirnya keluar ya kan. Konteks mapan seperti apa sih sebenarnya? Tapi by the way kita sapa dulu dong. Hai sahabat kami. Assalamualaikum. Hari ini kita kedatangan tamu Indah Sundari, seorang psikolog. Nah hari ini kita bisa nih Kak, kita ngobrol langsung yang dimaksud mapan ya tuh apa. Karena bener Indah, jadi tuh bener aku tuh dari semalam itu gak berhenti ngeliat laki-laki komen tentang si Prilly. Aku juga gitu baca loh. sih, aku ya juga kan? baca, aku juga viral lihat. banget dan akhirnya jatuhnya jadi hates. I'm sorry ya Prilly, banyak banget yang membenci kamu akhirnya sekarang. Jadi dibully ya. Jadi dibully. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dari backgroundnya sendiri kan Indah memang dari psikolog ya. Betul. Oke, terus plus konten Content creator. Udah lihat belum konten-kontennya? Motivation ya, ibu-ibu. Masuk lah ya sama seleranya Kak Karina ya. Dia masuk sama aku, masuk sekali. Psikolog juga loh. Iya Psikolog, content creator, putri muslimah. Punya sekolah juga kan bareng sama yang waktu itu si Mel juga ya, kita undang juga di kisah kami. So Indah gimana nih menanggapi tentang Prilly tadi ya, itu ya, mapan-mapan. Emangkah harus mapan sebelum menikah apa gimana sih gitu loh? Pertanyaanku sebenarnya sama kayak pertanyaan Kak Karina di awal tadi sih, konteks mapan ini tuh sebenarnya apa? Betul. Gitu loh, karena kan kita kalau ngomongin mapan tuh banyak banget aspeknya ya, mapan secara finansial kah, secara intelektual kah, secara emosional kah, itu kan beda-beda. Dan kalau kita ngomongin independent woman, yang kayak gimana sih independent woman tuh gitu, kayak sekarang tuh banyak kan kayak independent woman, apa standarnya gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini mispersepsinya bisa banyak banget, cuman ya setiap orang kan berhak berpendapat ya gitu. Tapi menurut aku kebetulan yang memang dibicarakan sama Prilly itu cukup sensitif di sebagian besar orang, karena kan emang udah kayak membedakan gender ya. Betul, gender karena pria keluar langsung jarang-jarang loh para gitu. pria ini berkoar-koar membela diri mereka. Ya itu mungkin yang mapan buat kamu aja ya. Kamu siapa suruh yang mohon maaf ya belum menikah sampai sekarang. Itu kan maksud aku jadinya waduh jadi kayak warm mouth banget nih gitu. Jadi itu dalam kategori kan mapan memang betul, aku setuju dengan kamu Indah, lahir dan batin harus dipersiapkan ya kayak kalau untuk mapan menikah. itu artinya macam-macam tuh, bisa diterjemahkan so many ways ya. Iya, setuju Tapi banget. lebih ke ini gak sih materi kalau mapan itu? Kalau aku lihat mungkin lebih materi. Mohon maaf ya kalau kita bandingin sama Prilly ya kan dia udah punya ya. Lah laki-laki di sana gimana? Kalau mau nikah sama dia harus berarti punya apa? kapal pesiar kayaknya. Betul. Iya kan? Dia harus punya apa? Karena dia sendiri punyanya. Iya betul. Dia sendiri Kak. Iya. Makanya nih laki-laki langsung komen. Benar. Maksud aku gini, apakah ini sebagian ya mohon maaf kalau aku salah, tapi mungkin sebagian perempuan merasa dalam arti kan independent woman apa segala macam. Apakah memang dia pernah berada di satu toxic relationship? Betul. Ya kan, akhirnya dia mengeluarkanlah seperti itu dan impactnya takutnya jadi mengencourage yang milenial luar akhirnya takut menikah. Yes. Jadi tapi banyak makanya loh, sekarang banyak itu banget loh. menurun loh. Betul. Pernikahan itu. Itu makanya itu Angka gimana pernikahan ya? menurun Itu ya. gimana ya? Coba kamu bisa ceritain dari kamu praktek kan banyak tuh pasti Iya yang lagi. bener nggak sih? Konseling ya. Relate Iya. nggak? Bahkan gini ya Kak, maksudnya kayak sekarang tuh kan banyak kayak isu-isu kayak berita-berita perselingkuhan, perceraian, banyak banget. Nah kalau kakak-kakak baca komentar-komentar orang-orang terutama perempuan, itu mereka tuh komennya gini, ya jadi makin takut ya nikah. Wah udah bener nih kayaknya milih untuk gak nikah aja, itu banyak banget. Padahal sebenarnya kan kita gak bisa over generalize ya, gak bisa mengeneralisir bahwa semua pernikahan tuh akan berakhir seperti itu. Maksudnya banyak loh contoh pernikahan-pernikahan yang sehat, pernikahan yang baik. Tapi memang kebetulan yang sering jadi fenomena umum tuh adalah pernikahan-pernikahan yang mungkin toksik. Mungkin kalau baik-baik kan juga dilaporkan. Iya itu dia. Dan tidak konseling. Betul. Jadi memang sejujurnya emang banyak sih, banyak perempuan terutama yang mereka memutuskan untuk tidak menjadikan pernikahan itu sebagai satu hal yang prioritas atau tujuan utama. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Cuman sayangnya jadi banyak yang merasa pernikahan itu sebagai hal yang menakutkan, hal yang kayaknya ini nambah beban sebagai kayak momok.
Betul, itu banyak banget. Dan kalau kita kaitin sama konsep independent woman tadi, ya zaman sekarang lapangan pekerjaan, fasilitas memang kan sudah sangat terbuka untuk perempuan ya. Kita perempuan bisa ngapain aja. Di rumah pun bisa making money, betul banget gitu kalau konteksnya uang ya gitu, kalau konteksnya finansial. Akhirnya banyak yang merasa ya udah gitu, sendiri pun ternyata saya bisa survive gitu. Jadi ketika dibilang bahwa ya independent woman banyak, tapi pria yang mapan tuh nggak banyak misalnya gitu kan. Kalau kita hubungin sebenarnya bukan berarti independent woman harus menikah dengan yang mapan juga, enggak. Balik lagi gitu, konsep dalam pernikahannya apa, mapannya segimana, takarannya, standarnya mapan itu seperti apa, itu kan beda-beda. Dan kalau kita ngomongin independent woman nih, independent woman itu bukan berarti gak butuh siapa-siapa loh. Tetap butuh ya. Kita makhluk sosial bukan, kita butuh seseorang loh di samping kita. Jadi seindependen-independennya kita, semandiri-mandirinya kita, pekerjaan kita setinggi apapun, uang kita sebanyak apapun, kita tuh tetap butuh orang lain. Laki-laki. Termasuk pasangan, betul. Pasangan kan gak melulu harus cinta-cintaan ya, dia sebagai sahabat, bener gak? Bener. Nanti kan dia bertukar peran ketika dia menikah. Yes. Makanya ini ada satu masalah lagi nih Kak, ya ini relate sih dengan pertanyaan teman kita yang kemarin. Maksudnya dalam arti, ini aku belum menikah, nanti tipsnya apa ya? Takutnya berubah ya? Takutnya berubah nih. Kalau belum menikah kan, udah romantis banget semua. Pasti. Dunia rasanya coklat sama ya kan? Milik berdua ya. Milik berdua setelah ya, menikah selesai. Itu makanya itu tuh gimana ya untuk how anak-anak tuh supaya pede ya. Ya. Biar prepare itu Ya. tipsnya tuh apa, terus menanggapi kasus-kasus yang sekarang independent woman ini, ya memang kita nggak menyalahkan kalian juga sahabat kami ya kan, kalau misalnya kalian lebih menghasilkan, tapi bukan berarti kalian bisa gitu lagi, gitu loh, laki-laki kalian atau pasangan kalian, karena kan kodratnya kita sebagai perempuan, diingat itu sih menurut aku sih. Betul, kodrat. Ini biasanya kalau perempuan independen itu lupa kodrat. Itu tantangannya. Setuju ya banget. Kan? Jadi ya itu tadi ya, ngerasa bisa ngelakuin apa-apa sendiri, bisa making money gitu kan. Akhirnya jadinya ya ujiannya akhirnya merasa ya lebih tinggi secara posisi gitu kan, atau secara peran. Sementara laki-laki itu sangat tidak bisa menerima hal itu. Pride-nya laki-laki itu kan ada di posisi dia, di pekerjaan dia, di jabatan dan ego. dia. Yes, betul. Ego jangan lupa. Laki-laki tuh makhluk ego ya, itu kita nggak boleh lupa juga. Jadi ketika kita memutuskan untuk making relationship, ya kita harus tahu juga peran dan posisi masing-masing supaya nggak saling melukai ego masing-masing. Sebenarnya tuh gitu. Makanya itu pentingnya pre-marriage ya, counseling. Yes, benar-benar banget. Nah ini sebenarnya kan nyambung juga nih tadi sama yang Kak Karina tanyain kan. Gimana nih gitu kalau misalnya ketika pas masih pacaran atau masih PDKT belum menikah tuh everything was good gitu kan, everything was beautiful gitu. Tiba-tiba pas udah nikah kayak lo kok gini. Aku mungkin cerita dulu dikit. Jadi aku tuh punya temen Kak, dia pacarannya tuh udah 10 tahun sama si pacarnya sebelum menikah nih, dari mereka SMA, kuliah, terus sampai udah kerja. Kebayang banyak banget tahapan yang udah dilalui nih sama mereka berdua. Seminggu setelah mereka nikah, temenku tuh telepon aku, wah gila deh, gini ternyata nikah. Hah, kenapa? Aku pikir dia mau kayak wah happy segala macam. Kenapa? Gila gue habis berantem sama laki gue. Kenapa? Gue bilang gitu. Tahu nggak perkara apa Kak? Perkara mereka berdua punya cara yang berbeda untuk ngeluarin pasta gigi. Jadi kayak kemarin aku bahas, simpel banget, anduk bekas kan, taruh sembarangan. Kan? Nah, jadi kayak temanku tuh ngeluarin dari bawah, si suaminya tuh ngeluarin dari tengah-tengah. Dia tuh ngomongin di tengah tuh pasta gigi bisa jadi masalah iya ya. Iya loh, bener-bener ya. serius. Ampun deh. Dia tuh bilang gini, ternyata 10 tahun pacaran gak menjamin bahwa di pernikahan tuh semua akan baik-baik saja. Nah, 10 tahun pacaran tidak menjamin kalian pernikahannya baik-baik saja. Besok yang mau nikah bawa pasta gigi taruh di depan. Dites dulu ya. Dulu anak kotor, baju kotor semua lo tes dulu di situ ya kan. Iya. Nah aku tuh akhirnya di situ mikir bahwa oh iya, pernikahan tuh bukan tujuan, pernikahan tuh proses, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, gila dulu pas pacaran dia nggak gitu, tapi kok pas nikah keluar aslinya begini. Mungkin bukan masalah keluar aslinya, ketika menikah itu kan level yang berbeda. Dengan ketika pacaran, prosesnya beda. Cobaannya beda, tanggung jawabnya beda, tuntutannya beda. Otomatis cara kita untuk menghadapinya juga pasti beda. Hal-hal yang mungkin dulu nggak keluar nih pas zaman pacaran ya, karena memang tanggung jawab dan peran serta tuntutannya beda total. Baru keluar ketika menikah karena memang perannya juga berbeda. Jadi once kita menemukan pasangan kita berbeda konteksnya atau hal yang kita nggak pernah nemuin ketika pacaran, terus keluar pas menikah,
Jangan langsung menyimpulkan bahwa wah ini nggak sehat nih pernikahan kita. Wah ini orang nggak baik nih. Ingat pernikahan tuh proses. Artinya ketika kita lihat sesuatu yang unik ya atau sesuatu yang berbeda di pernikahan kita, oke, yuk ini gimana kita temuin titik tengahnya nih, gimana beresinnya. Itu yang dimaksud dengan pernikahan adalah proses. Oh jadi sebenarnya pernikahan itu adalah proses ya? Proses Kak. Ibarat kalau misalnya anak kecil mencari jati diri, kalau kayak ABG lagi mau ke dewasa. kan labil tuh. Betul, Nah betul. kalau pernikahan ini lebih ke proses mengenal diri masing-masing. 0 sampai 5 tuh ibaratnya ABG ya. Yap. Sampai 5 tahun ya. Iya benar-benar. Saling mengenal. Betul. Jadi kalau 5 tahun pernikahan tuh kan disebutnya adjusting marriage ya. Jadi kayak emang adjusting tuh kan pendekatan gitu. Jadi 5 tahun pertama tuh pasti semua tuh tentang yang kayak kita masih menerka-nerka, oh ternyata pasangan saya kalau marah begini. Oh ternyata pasangan saya kalau happy pengennya diginiin gitu loh. Jadi kayak itu proses mengenal walaupun let's say tadi ini kayaknya kita nggak lihat deh proses ini waktu pacaran. Nah, ya nggak apa-apa karena kan ini level yang berbeda dari pacaran. Prosesnya juga pasti beda. Tapi dalam perspektif psikologi itu terjadi dalam banyak hal apa ya? Kok bisa sampai terjadi hal-hal seperti itu tuh dalam psikologis gimana? Banyak banget lagi Kak faktornya. Bisa karena karakteristik kepribadian. Oh karakteristik, balik lagi personal ya? Iya betul, bisa karena background keluarga, pola asuh, ya kan? Atau ya bisa juga karena ya itu ada beban-beban atau stressful tersendiri di masing-masing individunya. Gitu, karena misalnya gini, laki-laki menikah, tadinya mungkin kan sebelum menikah dia nggak ada tuntutan untuk membiayai hidup orang lain, kalaupun mau beli apa-apa juga dia tinggal beli gitu. Sementara pas sudah menikah ada uang yang harus dia sisihkan, ya kan? Terus dia dituntut untuk harus terus kerja dan segala macam. Itu kan sedikit banyak pasti ngasih kondisi stressful tersendiri. Nah ketika sudah berlebihan, itu yang biasanya jadinya berdampak juga ke konflik-konflik di dalam rumah tangga. Banyak sih faktornya. Belum sebenarnya. lagi faktor keluarga besar ya. Yes benar, extended family gitu kan kayak mertua. Iya mertua, ipar, itu kan banyak banget. Tapi balik lagi ya, aku mau nanya nih, Nda, kalau misalnya memang perempuan disebut mungkin nggak independen ya, namanya rumah tangga ya, kan kita harus saling membantu nggak sih? Benar Nggak sih? Setuju dulu ya, kita Saling satu visi, support. saling support lah ya. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya ya dalam satu kondisi mungkin laki-lakinya lagi sedang tidak baik-baik aja, tetapi si perempuannya membantu. Bisa mengcover. Iya, Tapi kan betul. bukan berarti maksudnya itu bisa dibilang wanita independen juga apa gimana ya? Takutnya nih jadi bias nih itu gitu dia. loh. Sebenarnya niat perempuan sana mungkin banyak membantu financial thing kan. Yang paling penting kan sebenarnya kalau rumah tangga itu kan adalah financial, benar nggak sih Kak? Gitu. Ini kita belajar dulu nih Paling utama, sama yang ya, udah-udah ya, nih ya, ya, kan bener-bener. sama Aoma Kece nih harus nanya dulu nih ya kan. Kalau misalnya rumah tangga kan paling mentok-mentoknya masalah finansial, Ekonomi. betul nggak Kak? Iya, Nah iya. kalau misalnya kita di sana di orang maksudnya pernikahan muda itu terjadi kan mereka kan kadang-kadang nggak siap dengan itu. Iya. Tapi di satu sisi sebenarnya mau ngebantu financial things buat si pasangannya gitu loh. Itu kan sebenarnya Gak apa-apa. nggak apa-apa Gak apa-apa kan? banget Kak, gak apa-apa banget Kak. Jadi sebenarnya gini, kita kalau ngomongin financial things di dalam rumah tangga, itu tuh sebenarnya balik ke kesepakatan di dalam rumah tangga itu sendiri gimana. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu loh. Tergantung misalnya ada yang memilih untuk istrinya yang bekerja gitu kan, sementara suaminya ngurus rumah, ngurus anak, ya itu nggak apa-apa juga selama dua-duanya sama-sama bersedia dan nggak ada yang keberatan dengan hal itu. Atau misalnya kayak tadi yang Kak Karina bilang kayak suaminya misalnya secara finansial lagi nggak bisa nih gitu ya, lagi belum ada rezekinya, terus dibantu sama istrinya, nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa banget. Nah selama memang dua-duanya sama-sama menyetujui hal tersebut gitu, bukan yang kayak atas dasar paksaan. Tapi kayak kan gitu. balik lagi gini Indah, yang namanya laki kan ego bukannya besar, bukan? Kadang malu gitu ya. Laki bukan ego Anda sangat besar ya. Nah tapi kan kadang-kadang ada yang malu, ada juga yang enak. ada juga nggak peduli Keenakan ya. keenakan gitu. Tapi kan kadang-kadang mungkin ya di hati kecilnya dia kan kita siapa ya, Iya, betul, kita kan nggak ada yang betul. tahu gitu loh hati kecilnya dia kan. Balik lagi laki itu kan memang pride-nya sangat-sangat Tinggi. besar. Betul, Nah, gitu loh. betul. Nah itu mungkin kalau aku lihat ya ini kan based on my experience, belum tentu experience kalian tuh sama aku ya. Iya. Ini based on dari teman-teman aku bahwa ya mungkin di awal-awal aja lo fine-fine aja gitu. Tapi ketika itu terjadi terus menerus, akhirnya yang tadinya mungkin yang tadi kakak bilang ya keenakan belum tentu keenakan. Iya. Dia tuh menyimpan sesuatu yang di dalam hatinya dia. Kenapa? Karena sebenarnya kodratnya laki-laki itu kan harus di atas kita. Iya, Benar nggak? betul. Egonya jadi kan ibaratnya ini lebih waduh ketindas abis Iya. kan. Nah inilah akhirnya banyak terjadi
perceraian. Betul. Jadi tuh kalau aku memang bukan psikolog ya, sekali lagi aku bukan psikolog. Jadi Tapi kalau ini DM sangat aku pengalaman ya. Iya, ini secara pengalaman. Kalau psikolog Anda mungkin bisa DM dia aja. Jangan ke kisah kami, jangan. Karena nanti kita akan bikin meet and greet ya Kak, kan. jangan DM aku juga, konseling aja. Iya, konseling aja ya. Iya. Jangan diserahin DM-nya ke Kak. Iya, banyak yang mau tahu soalnya ya kan. Iya, balik lagi itu masalah si laki-laki ini kan akhirnya timbul perceraian. Betul. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahin juga ya. Nah itulah Kak. Gimana ya? Itulah makanya gini, kenapa pentingnya kita juga harus memahami si pembagian peran ini. Karena kalau ngomongin masalah pembagian peran itu kan gak semua tentang uang ya. Misal gini, oke, secara karir yang memang opportunity-nya lebih tinggi memang misalnya sebenarnya si istri nih misal, dan ternyata suaminya ya udah setuju-setuju aja tuh gitu karena memang kebutuhan dan segala macam. Nah, disitulah kenapa kita sebagai istri juga harus memahami peran kita. Oke, secara karir, secara gaji tuh saya lebih tinggi, tapi inget loh suami saya ini harus punya peran di atas saya. Nah, nggak harus secara finansial nih peran yang dikasih. Contoh peran yang dikasih apa? Misal, oke, uang mungkin istrinya yang ngatur. Katakanlah misalnya istrinya mau beli barang yang even itu barang buat istrinya, pakai uang istrinya, nggak apa-apa loh izin ke suaminya. Gitu loh, jadi peran tadi supaya tidak mengalahkan ego di si suami. Dilibatkan. Dilibatkan. Jadi si Dilibatkan. peran laki ini kita involve aja gitu kan. Betul. Mau bentuk apapun komunikasinya tetap dia diinfo aja gitu kan. Jadi merasa dihargai lah. Ya, kan. Oke. itu sih Itu tipsnya loh konteksnya. buat kalian ya. Jadi supaya nggak ribut melulu sama cerai. Ini perceraian ini menurut data naik. Jangan ya Kak ya. Sabar. Aoma. Iya gitu, jadi kayak tetap dilibatkan gitu, walaupun misal kayak oke nih, aku dapat bonus nih dari kantor misal gitu ya. Kita liburan yuk. Kita liburan yuk, kamu mau kemana? Menurut kamu enaknya kita kemana gitu. Jadi bukan yang kayak, aku dapat bonus nih dari kantor, yuk lah liburan. Itu kan jadinya kelihatan banget sih perempuan yang ngelit nih akhirnya. Semua keputusan ada di dia gitu. Tapi kadang-kadang gak bisa disalahin juga sih, laki-laki lu pada ngapain sih, tidur aja, makan aja. Nggak tahu apa sih kalian ya kan masalahnya. Diajak salah, duit padahal kita kasih bonus ya kan. Hari ini ada dendam yang belum selesai, gimana sih gitu kan? Enggak, ini saya ini mewakilkan perasaan dari Ibu Rere. Ibu Rere, tenang Re. Tenang, kita bersama kalian Re. Emang paling gampang nyebut yang emang gak hadir di sini ya. Iya. Ini anyway ya kan kamu kan seorang psikolog ya. Kamu pernah gak sih nemuin klien yang NPD? Narsisis ya? Narcissistic personality disorder. Kayak Apaan sih tuh? NPD aja mah pada ngerti. NPD ya Allah. Coba jelasin ini NPD apaan sih? Thank you banget loh untuk luapan perasaannya yang mewakili ya. Ini jujur ya zaman sekarang tuh kan Kak kayak dia manipulatif banget nih, jangan-jangan NPD. Dia orangnya ya emang manipulatif aja lu mah. Pakai NPD segala. Orangnya egois banget, jangan-jangan NPD. Aduh nggak semua NPD deh. Karena gini kita kalau ngomongin kita kalau ngomongin masalah psikologis itu tuh prosesnya rumit loh Kak. Rumit banget. Misal gini, kita ngeliat ada orang stres, nggak bisa kita bilang dia depresi. Bisa aja dia cuma gila. Maksudnya, iya bisa. Iya dia. Balik lagi ke stres ya kan. Nah iya maksudnya bisa aja dia emang lagi banyak beban kerjaan atau dia emang lagi berantem sama pasangan misalnya, nggak bisa langsung kita bilang dia depresi, dia bipolar, nggak bisa gitu loh. Betul. Jadi kalau ngomongin narcissistic personality disorder atau NPD ini itu lapisannya tuh ada banyak banget gitu, ada banyak banget yang ibaratnya kalau misalnya aku jelasin di sini juga takutnya ntar malah jadi self diagnose ya orang-orang, wah ini jangan-jangan saya, ini jangan-jangan saya gitu. Kalau ditanya pernah nggak nemuin klien NPD, ya pernah pasti. Tapi even aku psikolog pun ya Kak, di pertemuan pertama konseling, even sampai ke pertemuan kedua pun, aku tuh kadang gini, di otak aku nih udah ada nih indikasi-indikasi entar, dia NPD, dia bipolar, dia BPD, dia DID, lalala semua segala macam. Banyak banget Kak, banyak banget. Itu baru singkatannya Kak, belum ini panjangnya. Itu udah banyak indikasinya. Tapi bahkan aku sebagai psikolog aja nggak berani untuk bilang, kamu tuh NPD deh, nggak berani. Ada pemeriksaannya nggak? Ada pemeriksaannya Kak, ada tesnya, tes psikologisnya, ada observasinya dulu. Dan kadang konseling pun bisa sampai 4 pertemuan baru akhirnya ketahuan, oh iya dia nih ada gejala ini. Karena banyak masalah-masalah psikologis yang simptom-simptomnya tuh cenderung hampir mirip gitu loh. Jadi kadang orang suka kayak, kita bahkan para profesional tuh kayak bingung nih antara ini bipolar atau
BPD ya, itu tuh tipis-tipis tuh bedanya. Makanya kenapa harus diteliti lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut gitu. Jadi kalau sekarang tuh dikit-dikit, Kak gimana cara mengatasi orang tua yang NPD? Tahu dari mana orang tua kamu NPD gitu. Gimana cara mengatasi pasangan yang NPD? Tahu dari mana pasangan kamu NPD? Karena NPD tuh berat banget Kak. Jadi kalau orang awam bisa bilang NPD tugasnya psikolog kan apa ya? Padahal NPD itu seberat itu. Berat banget untuk kita bisa mendiagnosa NPD. Dan kalau ada orang yang terdiagnosa NPD, itu tuh NPD itu masalah yang berat loh. Bukan hal sesimpel. Jangan pada bilang NPD. Iya, betul, setuju. Belum didiagnos secara profesional. Udah ngomong ngejudge orang, ngejudge aja paling jago dia. Gemarain Kak, tenang Kak. Gak boleh. Kalian itu emang berdasarkan, lo NPD emang berdasarkan dari psikolog yang ngomong. Iya. Udah di research dulu. Enggak. Jangan so pinter deh. Enggak. Pernah kan? Nah itu kan balik lagi kan kalau kamu nih aktif banget ya nonton TikTok. Makanya saya follow tuh ya kan. Sampai pernah viral videonya yang ini kita lihat dulu yuk videonya yuk. Mana video? Ada nih yang viral nih video kamu nih. Makanya dia masuk geng kita emang. Asik. Yes, approve masuk geng. Udah tonton ya? Nih lihat nih ya videonya tuh. Kalau dasarnya orang emang udah gak suka sama kita, apapun yang kita lakuin pasti tetap salah di mata mereka. Mau kita jelasin sampai berbusa pun mereka belum tentu bisa nerima. Setiap orang seringkali merasa benar dari sudut pandangnya masing-masing, dan bukan tugas kita untuk menjelaskan sama semua orang. Kalaupun kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, emang kita dapat apa sih? Gimana menurut Anda? Bener juga. Makasih ya sudah mewakili kami. Makasih banget. Emang bener. Emang basicnya kalau orang nggak suka, lo disebut bipolar, NPD lah, toksik lah. Hey, Anda ngaca dulu mendingan. Betul. Nah itu biasanya penyakit juga salah satu nih Itu ya. penyakit Gak ya. pernah mau berkaca. Ya, Sama penyakit hati Kak. Itu gak pernah berkaca. Maunya salah orang. Iya. Dia lupa. Betul. Apa yang dia lakuin. Biasanya gitu tuh. Betul. Aku kaget sih konten itu bisa viral. Karena itu sejujurnya ya Kak, itu tuh aku lagi pulang kampung ke Medan. Orang tua aku kan orang Medan. Keluarga aku masih banyak banget di Medan. Jadi di daerah Tanjung Pura itu ada namanya Masjid Azizi. Aku lagi main ke situ sama orang tua aku lagi ibadah ke situ. Terus kayak iseng nih udah mau pulang, aku kayak cuma naruh handphone, vlog, terus kayak bikin konten. Makanya ngomongnya agak cepat karena mau cepet-cepet karena nggak enak bikin konten masa di masjid gitu kan. Terus akhirnya udah terus ngomong terus set balik badan. Aku nggak expect ternyata itu kontenku paling viral di TikTok, di Instagram itu tuh yang paling viral sampai di repost segala macam sampai banyak banget orang-orang Medan juga ngeh, oh ini kayaknya di masjid Tanjung Pura ya Kak gitu-gitu. Dan ternyata pas aku cek komen-komen terus banyak banget teman-temanku juga yang bilang ternyata emang serelate itu katanya si konten itu. Itu viewsnya sampai 19.500 19 juta. Iya makanya aku nggak expect banget ternyata ramai banget padahal iseng cuman kayak berarti itu relate sebenarnya. Mungkin orang Indonesia kan masalah ngejudge. Iya itu sebenarnya itu yang terpendam kali dari mereka Kak. Makanya dia viral berarti relate. Iya, berarti sebenarnya kalau mewakili lah ya. Kalau aku lihat adalah berarti banyak ya orang yang merasakan hal yang sama yang kamu yang dibikin konten itu. Betul. Ya bener emang kalau orang nggak suka tetap terutama ini konten-konten creator yang sering dihujat ya kan. Iya lagi. Itu kan salah satunya tuh mereka pasti merasakan hal itu. Iya dapat komen-komen negatif itu kan juga jadi salah satu hal yang bikin kita kayak aduh. Padahal sebenarnya nggak pasti apapun itu nggak mungkin semuanya setuju. Apapun yang kita lakukan. Kayak gue nih misalnya bikin konten istri sah. Padahal itu kan sebenarnya kayak cuma edukasi, cuma kayak just for fun. Tapi mereka bilang, wah itu jadi doa loh ini itu segala macam apaan sih gitu kan ya. Ya itu kan emang basically kan kita nggak bisa ngontrol orang lain di luar diri kita ya Kak. Betul. Yang tahu kan kita benar, kan. Benar. Kan kalian juga bukan tanggung jawab ini, tanggung jawab saya mah tanggung jawab kalian nggak juga Kak. Tanggung jawabnya dulu sendiri lah ya kan. Iya. Bikin kalian happy. Kalau udah happy pasti nggak ada nggak julid. Benar. Biasa happy. Julid itu karena nggak happy. Betul. Kelihatannya aja happy baik-baik dalamnya. Itu aku pernah juga Kak bikin kontennya. Aku bilang kayak coba deh fokus untuk membahagiakan diri kamu sendiri dulu. Fokus. Alhamdulillah aku fokus Indah. Supaya kamu nggak perlu happy nih. namanya juga happy soalnya. Iya supaya kita tuh nggak perlu
sirik sama kebahagiaan orang. Nggak perlu sirik kan semua udah dibagi porsinya. Soalnya kalau kita Kak. happy kayak kita nggak sempet nggak sih? Nggak Iya, sempet. kan kita fokus sama diri Ya kita kan? sendiri ya nggak sih? Happy, fokus sama diri sendiri, kerja. Bener. Ini buktinya sampai sekarang gue nggak ngeliat handphone tuh. Fokus ya kan, kita dapat insight baru, nambah ilmu. Bener nggak Kak? Betul. Nambah Positif, cuan, ya nambah kan? cuan loh. Iya, betul. Terus selain kegiatan ini kamu ada kesibukan apa lagi sih Selain konten konten sama psikolog. model juga, masih model masih aktif nggak model? Kalau aktif enggak, cuman akhirnya jadinya aku ngajar. Sekolah model, Iya, kan? jadi aku sama Meli, temanku kan kemarin sempat kesini juga Iya, kan. Iya. Itu kita buka sekolah modeling karena tadi kan di awal sempat disebutin aku putri muslimah juga. Itu aku bareng satu angkatan sama Meli, kompetisi putri muslimah itu. Itu kita angkatan pertama. Dari situ ternyata aku sama Meli ini klik gitu. Kita kayak turns out kita jadi sahabat. Terus aku sama Meli ini kan orangnya sama-sama suka ngajar gitu dalam tanda kutip. Jadi waktu itu kita mikir, iya terus kita mikir kayak apa ya, kita bikin apa ya gitu. Terus tahun lalu akhirnya kita mutusin buka sekolah modeling yuk gitu. Meli fokus ngajarin di modelingnya, aku di public speakingnya. Karena memang kebetulan aku tuh dari zaman kuliah memang udah sering kayak ngisi seminar, jadi public speaker gitu-gitu loh Kak. Ya udah akhirnya jadinya jalanin itu sekolah modeling sama Meli sampai sekarang. Terus ya paling selain praktek one on one counseling, aku masih kayak suka ngisi seminar, ngisi training. Tapi dulu katanya ini juga ya, MC juga ya? Iya. Yang reality show Emang itu. basicnya Iya benar betul reality betul. show juga. Aku pernah jadi host di reality show di salah satu stasiun TV. Itu lumayan tuh 1 tahun sampai dapat award juga dari situ ya. Alhamdulillah banget, gak nyangka Berbakat banget. ya. Dan itu tau gak sih Kak, itu perjalanannya lucu banget. Jadi gini, aku boleh cerita dikit ya perjalanan ke situ karena ini tuh salah satu momen of truth banget di hidup aku sebenarnya. Jadi di momen itu aku tuh lagi mau beresin S2 aku, tinggal tesis. Tapi waktu itu lagi emang cukup fluktuatif secara ekonomi keluarga. Jadi kayak aku bener-bener gak punya uang buat lanjutin semester waktu itu buat beresin tesis. Terus aku kayak udah di titik dan itu for the first time aku tuh doa sama Allah. Kayaknya sepasrah-pasrahnya aku dalam hidup tuh saat itu di yang momen aku gak punya uang buat lanjut kuliah itu. Aku tuh doa sama Allah tuh udah kayak gini, ya Allah terserah Allah aja deh. Udah sampai gitu ngomongnya. Aku bilang kalau emang Allah nakdirin Indah untuk jadi psikolog, ya tolong kasih jalannya nih Indah buat lanjut sekolah ini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang bukan di sini jalannya, tolong kasih Indah ikhlas buat lepas ini nih. Padahal itu tinggal tesis Kak. Tinggal tesis. Itu aku, saking aku tuh udah cari duit kesana kemari, gak ada gitu. Terus kayak aku udah di titik gak tahu lagi mau doa kayak gimana nih sama Allah. Udahlah, tiba-tiba si orang PH reality show-nya ini PH reality show itu udah jalan 30 episode, udah jalan duluan. Teleponlah ke aku, Mbak Indah psikolog kan? Oh belum, saya belum lulus. Saya masih sekolah gitu, saya belum sah jadi psikolog. Tapi bisa nge-host, bisa. Mbak boleh gak casting bla 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 segala macam. Berangkatlah aku ke Jakarta karena waktu itu aku kuliahnya di Bandung kan. Berangkat ke Jakarta, aku casting, bukan casting malah langsung tes cam kan gitu. Terus aku tes segala macam, pulang lagi. Jadi aku pulang pergi itu, aku pulang lagi 2 hari kemudian aku ditelepon, Mbak kita coba dulu syuting 2 episode ya. Oke, ini belum ngomongin kontrak, dapat berapa, belum, baru running 2 episode dulu. Oke, running lah 2 episode. Beres syuting 2 episode, malamnya pulang lagi ke Bandung. Karena aku masih harus beresin tesis kan. Jadi benar-benar pulang pergi. 4 hari kemudian ditelepon lagi. Mbak, kita kontraknya 50 episode. Oh Masya Allah. Luar biasa. Dari Allah. 50. Masya Allah. Kita kontraknya 50 episode. Aku ketemu produsernya. Aku terang-terangan bilang, Pak, saya nggak bisa syuting setiap hari. Karena saya harus beresin tesis saya. Jadi mungkin saya syuting, kan syutingnya tuh harus 7 hari full gitu kan. Saya cuma bisa syuting 4 hari. Karena di Jumatnya saya harus pulang ke Bandung untuk bimbingan. Aku bilang gitu. Oh nggak apa-apa. Dia bilang, ya udah kita tekan kontrak segala macam. Terus aku lihat nih gitu kan, aku lihat angkanya gitu. Nah, Ustaz, itu akhirnya yang bisa bantu aku buat beresin kuliah aku Kak. Jadi dari pekerjaan itu sampai aku tanya sama orang PH-nya nih, sama orang talentnya. Kak lo tuh nemuin gue dari mana? Maksudnya kayak kenapa lo random telepon gue? Dia bilang gini, aku tuh random ngetik di Google psikolog perempuan di Indonesia. Ternyata ada yang pernah bikin artikel ngumpulin 10 psikolog perempuan di Indonesia. Salah satunya ada Salah kamu. satunya aku. Tapi aku tuh masuk di urutan ke-9 Kak. Nah si orang talent ini sudah menghubungi 8 psikolog di atas aku. 8-8-nya gak bisa. Either itu gak bisa atau misalnya terkendala jadwal praktek. Atau mereka emang Gak interest. Iya gak interest dan emang gak biasa nge-host gitu. Rezeki udah Allah atur ya. Iya, Aku itu udah urutan jalan ke-9 ya. dan akhirnya aku yang bisa, aku yang cocok sama produser segala macam.
Terus akhirnya udah jadi serandom itu. Bukan kayak kenalannya siapa, direkomendasiin siapa, nggak ada Kak. Serandom nyari di Google. Itu for the first time aku kayak, oh ya Allah ikhlas dan pasrah tuh gini ya. Jadi kayak di situ aku yakin kayak oh emang udah jalannya. Jadi kalau orang nanya nyesel nggak sih jadi psikolog? Ini adalah hal yang paling tidak pernah aku sesali sepanjang hidup. Kayak justru aku malah jadi kayak bersyukur banget waktu itu aku memilih untuk keep fighting kuliah psikologi sampai beresin S2 aku dengan segala keterbatasannya gitu loh. Jadi ya udah gitu akhirnya jalan sampai sekarang sih. Luar biasa ya gitu. Niat dan ikhlas. Iya. Iya udah dimudahkan yang udah jalan kamu. Tapi dari segudang semua activity kamu yang kamu paling senengin apa? Psikolog? Psikolog of course. Aku cinta banget jadi psikolog. Kayak karena memang basic aku seneng sharing kan, aku seneng berbagi. Tadinya Dan sering seneng ini juga ya kayak ngomong. Iya, gitu aku tuh seneng ngomong. Tadinya tuh kayak aku pengen jadi dosen pas S2, tapi kayak enggak deh kayaknya emang bukan di situ tempatnya. Terus dosen aku cuman bilang ya mengedukasi itu kan nggak harus selalu jadi dosen. Iya. Beliau cuman bilang gitu. Terus aku mikir nih maksudnya apa omongannya. That's why lah akhirnya aku memanfaatkan sosial media buat aku ngasih konten edukasi, jadi konten creator. Bagus banget ya jadinya ya. Nah kita perempuan-perempuan ini kan ibu-ibu dan calon ibu ya ke depannya ya. Itu tuh sebenarnya gimana sih peran seorang ibu tuh apakah seberat itu dari sudut pandang seorang Indah psikolog? Iya. Aku personally ya Kak, mungkin tanpa embel-embel aku psikolog pun, personally aku tuh belajar bahwa dari sekian banyak peran perempuan yang aku lihat, aku tuh realize, wah jadi ibu tuh berat banget loh, berat banget. Aku tuh ngelihat kayak, aku kan memang belum punya anak nih gitu kan, tapi kan aku melihat bagaimana ibuku, bagaimana teman-temanku gitu yang sudah punya anak, bagaimana kakakku dan semuanya, ternyata seberat itu gitu jadi ibu. Dan pas aku cek gitu ya, aku baca, baru-baru ini aku baca jurnal penelitian sebagai dan segala macam, data tahun 2022 tuh bahkan menunjukkan 6 dari 10 ibu di Indonesia itu merasa tidak bahagia. 6 dari 10 ibu. Beban ya? Karena beban, karena tuntutan, tanggung jawab, itu tuh banyak banget dikasih dan banyak banget orang-orang tuh sekarang yang gini, ya wajar lah capek, kan jadi ibu emang pasti capek. Jadi kayak seolah ya lo harus terima. Iya menormalisasi. Itu ditanggung sendiri nah, gitu. Jadi kayak ya emang normal kan ibu capek. Iya bukan masalah normal atau enggak. Ya apa yang bisa dibantu nih untuk si ibu gitu kan. Karena harus ada support system. Betul. Iya setuju banget. Jadi emang aku setuju sih kalau dibilang peran yang paling berat dari perempuan itu adalah jadi ibu. Betul. Tapi jangan jadi beban. Yes. Kita jalanin aja Betul. Tapi sebenarnya gini sih masalah beban ya, support system sih menurut aku. Kayak orang baby blues, ibu melahirkan baby blues itu karena tidak dibantu, tidak merasa tidak terbantu lah ya dengan beban anak kecil masih bayi. Karena memang sih yang tadi aku bilang penelitian yang 6 dari 10 ibu di Indonesia merasa tidak bahagia. Alasan terbesar itu karena mereka merasa tidak mendapatkan support system yang baik. Itu alasan terbesarnya. Biasanya pasti suaminya tuh gak support ya. Jadi kayak itu tadi ngerasa kalau membesarkan anak, ngurus anak itu hanya tugasnya ibu. Padahal kan enggak. Anak kan punyanya bukan ibu doang, punyanya orang tua. Juga. Orang tua ini kan ya ibu dan bapak. Jadi justru nih ya Kak aku kasih tahu ya, sebenarnya yang harusnya lebih deket, mengusahakan lebih deket sama anak itu harusnya ayah loh. Betul. Kenapa? Karena dia ngajar. Nah, dan kenapa gini? Kalau ibu, kita tuh secara garis keturunan secara natural, kita tuh sudah punya bonding sama anak dari anak masih di rahimnya perempuan loh, masih di rahimnya ibu. Jadi nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah, ayo deket dong sama ibu. Enggak. Otomatis dia ya, hidupnya di perut kita loh 9 bulan itu udah natural terjadi. Justru yang harus lebih berusaha untuk deket sama anak itu tuh ayah. Dia ayah yang harus menciptakan momen untuk deket sama anak. Oke deh, seru banget tuh ngobrol sama Indah nih kalau ini jatuhnya kita konsul ya. Ya kalian yang sharing. Jadi insight yang aku dapat kali ini tuh adalah ini ya, tentang relationship, tentang toxic, tentang apa. Itu tuh nggak bisa sembarangan ngejudge ya. Nggak bisa. Sekali lagi kalian dilarang keras untuk ngejudge NPD ya kan bipolar itu nggak boleh loh ngejudge. Sekali lagi lebih baik kalian berkonsultasi dulu pada ahli pakar sendiri atau nih bisa juga langsung ke Indah ya kan. Nggak boleh DM, ingat sekali lagi nggak boleh DM. Langsung daftar aja. Oke. Daftar kemana sih Indah? Ada di kalau buka Instagram aku Kak di @sundariindah itu tuh ada linknya kok. Jadi bisa langsung diklik, nanti alur prosesnya udah dijelasin semua. Dan itu pun juga ngantri ya kayak berapa minggu gitu nggak sih? Ya Allah maaf banget, iya lagi maaf banget.
buruan bisa langsung instan. masuk Iya, ke Kak. waiting list kalau mau langsung konsultasi sama Iya. Indah. Ya di sini jangan lupa ya, nanti ditulis ya di sini ya. Jangan lupa. Di sini. Betul. Oke, Indah makasih banget ya. Sama-sama, aku yang thank you banget loh, Makasih kakak-kakak banget aku. punya Terima waktu kasih. yang Thank you sibuk for banget having loh me. kamu nih ya kan. Enggak. Semoga bermanfaat Semoga untuk mudah-mudahan, bermanfaat. amin, insya sahabat Allah. kami, ya Yes. kan, penonton sahabat kami. Oke, sahabat kami, Kalian tidak kalian tidak sendiri, sendiri, kami bersama bersama kalian.